Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagmati Sukma dengan NPM 2130500011 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat progresivisme. Pengertian progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang dilakukan oleh suatu perkumpulan yang dilandasi konsep-konsep filsafat tertentu dan sangat berpengaruh dalam pendidikan bangsa Amerika pada permulaan abad ke-20. Filsafat pendukung. Progresivisme didukung atau dilandasi oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey. Pandangan filsafat. Terdapat beberapa pandangan filsafat, yaitu yang pertama, pandangan otonomi. Menurut pandangan otonomi, progresivisme bersifat anti-metafisika. Alam semesta yang disebut dunia memang diakui adanya sebagai suatu realitas. Tetapi jalan ini tidak dipandang sebagai suatu yang bersifat substansial. Yang kedua, pandangan epistemologi. Menurut pandangan epistemologi, progresivisme mengajarkan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman. Yang ketiga, pandangan aksiologi. Menurut pandangan aksiologi, terdapat 5 pandangan. Yang pertama, sumber nilai. Kondisi real manusia atau pengalaman. Kedua, sifat nilai berada dalam proses relatif, kondisional, memiliki kualitas sosial dan individual. Yang ketiga, nilai memiliki kualitas sosial. Pada dasarnya, semua nilai merupakan produk dari kenyataan sosial. Yang keempat, kriteria nilai berjalan dengan baik. Yang kelima, demokrasi sebagai nilai. Progresivisme memandang demokrasi sebagai nilai yang ideal yang wajib dilaksanakan dalam semua bidang kehidupan. Konsep tentang pendidikan. Yang pertama, definisi pendidikan. Menurut progresivisme, pendidikan selalu dalam proses perkembangan. Progresivisme menekankan 6 prinsip mengenai pendidikan. Yang pertama, pendidikan seharusnya adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk kehidupan. Yang kedua, belajar harus berlangsungan dengan minat anak. Yang ketiga, belajar melalui perpecahan masalah. Yang keempat, guru berperan sebagai pemberi atau advice, bukan untuk mengarahkan. Yang kelima, sekolah harus menggerakkan kerjasama daripada kompetensi. Yang keenam, demokrasi. Yang kedua, ada tujuan pendidikan. Bagi penganut progresivisme, pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sosial atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang sedang dalam proses perubahan. Yang ketiga, ada kurikulum. Terdapat 3 kurikulum. Kurikulum tidak bersifat universal, melainkan menyesuaikan dengan sifat peserta didik. Yang kedua, kurikulum sekolah bersumber dari lingkungan alamiah maupun sosial budaya. Yang ketiga, kurikulum tidak boleh dipisahkan dari kondisi masyarakat pada tempat dan zamannya. Dan yang keempat, ada metode. Metode pendidikan yang diutamakan progresivisme adalah metode perpecahan masalah, serta
dan penemuan. Dan yang terakhir ada peran pendidik dan peserta didik. Pendidik atau guru berperan sebagai pembimbing, pemberi kesempatan, bersahabat, berpandangan terbuka, kreatif, sadar masyarakat, antusias, bekerja sama, dan sungguh-sungguh. Sedangkan peserta didik berperan sebagai organisme yang rumit, yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh. Sekian penjelasan atau pemaparan materi tentang filsafat progresivisme. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.